Bismillahirrahmanirrahim. Pemberdayaan MGMP SMA. Ya, betul. Nama saya Dida, boleh panggil Did, boleh panggil Dan. Ya, saya dari dulu kemarin kemarin saya masih di LPMP atau BPMP, tapi sekarang sudah purnama. A1-nya bagus, A2-nya bagus, A3-nya bagus. Nah, itu terkait dengan hasil belajar. Nah, bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah kita dapat meraih hasil pembelajaran yang baik. Yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Ya. Yang kedua apa tadi? Lingkungan pembelajaran. Ya. Dua, nyaman. Tiga, inklusif. Ya. Empat, menyenangkan. Nah, gitu. Aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Nah, yang ketiga apa yang ketiga? Pembelajaran mesti berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka itu terjadinya refleksi. Nah, terjadinya apa? Refleksi di pembelajaran. Ya, guru-guru selalu melakukan refleksi. Begini nih, ya, yaitu mengaktifkan kombel. Ya, apa namanya di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan maupun di tingkat wilayah seperti sekarang ini. 4 dasar hukum ini, ya. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 57 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi saya akan bicara itu sekarang ya, Pak. Nasional Pendidikan. Sekarang Bapak Ibu nanya sama saya ya, apaan tuh? 1, 2, 3. Apaan tuh? Standar Nasional Pendidikan itu adalah acuan penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pun ada sekolah, kan di luar negeri ada sekolah Indonesia, betul? Iya. Nah, itu juga harus ngikut Standar Nasional Pendidikan, ya. Itulah kadang-kadang saya harus pergi ke Singapura atau ke Thailand gitu atau ke Jeddah, natar, ya, di PP nomor 4 tahun 2022. Standar isi, ada standar apa? Proses, ada standar apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Halo, itu harus menghasilkan ini. Halo, apa nih? Lulusan. Ini adalah lulusan. Jadi sekolah itu harus menghasilkan apa? Lulusan. Kita menghafalin dulu ini ya, ngapalin dulu standarnya. Nah, lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan itu akan diperoleh dengan baik. Halo, jantung sekolahnya hidup. Ini jantung sekolah. 1, 2, 3. Apa nih? Betul, terpenuhinya standar isi. Penilaian, gitu. Isi, proses, penilaian. Ini untuk menghasilkan guru. Didukung dengan 3 hal. Pertama, sarana prasarana. Suara saya bagus atau tidak nih? Bagus, karena sound systemnya bagus. Walaupun hanya pendukung, ini penting, betul. Ya, jadi sarana prasarana harus bagus. Pembiayaan. Duit, pembiayaan. Ada lemper nggak di situ? Nah, tadi duit udah. Halo, apa ini yang saya pegang? Betul Pak, itu yang paling penting teh. Pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pengelolaan, jangan sampai ada guru tidak masuk dapodik, anak-anak gitu.
Guru kuliah betulnya NUPP. Pokoknya lihat begini-begini ya tadi. Memiliki apa gitu? Memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke? Itu nomor 1. Tuh, tadi udah diomongin sama saya, lupa lagi kan? Yang kedua apa? Literasi kuat, memiliki literasi yang kuat. Yang ketiga, memiliki numerasi. Halo. Terus A2, terus A3. Nyambung nggak nih? Nyambung. Ya, saya udah kayak gini, udah pada berdiri kayak gini. Kalau tidak ngerti juga, aduh, masya Allah. Kurikulum yang seperti itu akan dihasilkan dengan cara anak-anak diberikan apa? Standar isi. Standar isinya berupa apa? CP. Nyambung. CP-nya kemudian dikembangkan menjadi ATP. Halo. CP dikembangkan jadi ATP. Berarti CP itu penggantinya apa? AD. ATP penggantinya silabus. Jangan susah-susah. Dipelajari oleh guru, kemudian harus diajarkan. Gitu Bu Hana. Diajarkan sesuai dengan standar proses. Tadi di standar proses ada berapa? Ada 2 hal. Pertama apa? Perencanaan. Yang kedua pelaksanaan. Nah, perencanaannya namanya KBM-nya gimana? Nah, ini panjang. Saya omongin ya. Halo. Siap catatan ya. Oke. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu dibagi 2 bagian besar. Dibagi berapa? 2 bagian besar. Oke. Yang pertama intrakurikuler. Yang pertama intrakurikuler adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi mata pelajaran. Kompetensi mata pelajaran. CP ya Neng. Ya, CP masing-masing mata pelajaran. Proses pembelajarannya tadi berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran terdiferensiasi. Nyambung. 2. Yang kedua, kokurikuler. Tujuannya untuk apa? Beda tujuannya. Tujuannya adalah untuk penguatan karakter. Sekarang di tahun 2005 itu ada Permendiknas nomor 16 tahun 2005. Nah, menyatakan tentang kompetensi. Ya, nah kompetensinya sama Bu, ada 4. Yaitu pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Diskusi. GGGG model kompetensi. Nah, ya sudah saya bikin link supaya Bapak Ibu punya bekal. Coba dibuka dulu. Sudah terbuka belum? Itunya maksudnya. Saya masih dari sisi fokus layanan. Kalau dulu hanya menyampaikan materi pelajaran, orientasi pada kurikulum dan atau buku teks saja, tetapi sekarang ditambah. Selain itu harus menunjukkan kompetensi peserta didik, orientasi pada peserta didik juga.